alasan sulit ditemui bikin Hotman Paris penasaran. Akhirnya ayah Eki Ibtu Rudiana muncul ke publik menjelaskan alasan kenapa dia sempat sulit ditemui di tengah ramainya perbincangan kasus Vina Cirebon. Dia kembali muncul dalam sebuah jumpa pers bersama kuasa hukumnya dan keluarga Vina beserta kuasa hukumnya, Hotman Paris, pada Selasa, tanggal 30 Juli tahun 2024. Hal ini pun juga sempat ditanyakan langsung oleh Hotman Paris kepada Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana blak-blakan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Rudiana yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan mengungkapkan bahwa kesibukan dan kepatuhannya sebagai seorang polisi aktif menjadi alasan utama dirinya jarang tampil di hadapan publik. Ia menjelaskan bahwa tugasnya sebagai polisi tidak memungkinkan untuk selalu berada di luar lingkup pekerjaannya. Apalagi dalam situasi yang penuh perhatian media seperti kasus Vina Cirebon ini. Saya bekerja sebagai Kapolsek Kapetakan, tentunya kalau pagi apel, ujar Rudiana, saat ditanya tentang aktivitas sehari-harinya. Lebih lanjut, Ibtu Rudiana menegaskan bahwa ia tidak menghilang, tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga profesionalisme sebagai seorang polisi aktif. Soal saya menghilang, karena memang setelah ini ramai, jujur, saya, sebagai polisi aktif, yang mana harus taat dan memang harus taat aturan gitu aja, ucapnya. Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi dan pertanyaan publik mengenai keberadaannya, terutama di tengah-tengah penyidikan yang sedang berlangsung. Rudiana menegaskan bahwa ia selalu mendukung proses hukum yang sedang berjalan dan akan kooperatif dalam setiap langkah hukum yang diperlukan. Seperti diketahui, Rudiana sempat dikabarkan menghilang lantaran tak pernah memberikan keterangan soal kasus pembunuhan yang menewaskan putranya dan Vina di tahun 2026 lalu. Beberapa kali, Tribun pun menelusuri keberadaan Rudiana baik di tempat kerjanya Mapolsek Kapetakan dan tempat tinggalnya yang berada di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Namun tak juga bisa menjumpai sosok yang dikenal dekat dengan awak media ini. Ada orang berangkat ke Singapura pakai pesawat Lion kelas ekonomi. Rasman Nasution diduga mengejek pengacara Peggy Setiawan yakni Tony RM lantaran menggunakan pesawat kelas ekonomi. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris geram dan pasang badan untuk Tony RM. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada Minggu 28 Juli. Hotman mengunggah video Rasman yang diduga mengejek seseorang menggunakan pesawat kelas ekonomi saat bertolak ke Singapura. Pengacara keluarga Vina pun mempertanyakan apa salahnya Tony RM menggunakan pesawat kelas ekonomi. Pasalnya menurut Hotman Paris, menggunakan pesawat kelas ekonomi bukan sesuatu hal yang hina. Oleh sebab itu, Hotman menyebut Rasman Nasution merupakan orang yang sombong. Sementara dalam captionnya, Hotman pun menyebut dirinya kerap makan di warteg dengan mobil dan penampilan mewah. Pihaknya pun menyebut klien Hotman Paris kerap menggunakan pesawat kelas ekonomi saat bepergian. Lantas Hotman menyindir dan membandingkan harta Rasman dengan kliennya. Ada orang berangkat ke Singapura pakai pesawat Lion kelas ekonomi. Itu ya. Pengacara Peggy Setiawan, Tony RM kini mengungkit jasanya terhadap kliennya. Tony RM dituding membatasi Peggy Setiawan untuk berbicara dalam sebuah podcast. Rupanya Tony punya alasan mengapa harus selalu mendampingi Peggy saat melakukan wawancara. Menurut Tony, Peggy Setiawan masih belum lancar berbicara dan cenderung terburu-buru. Ia bahkan menyinggung jasanya saat berhasil melawan serangan Rasman Arif Nasution terhadap Peggy beberapa waktu lalu. Tony menilai bahwa Rasman terlalu mencecar kliennya hanya karena perihal tato. Tony juga menyebut bahwa Peggy Setiawan juga masih sulit menjelaskan apa yang ia alami. Hal ini pernah terjadi saat Peggy mengaku kenal dengan 8 terpidana lain selain Sudirman. Padahal menurut Tony, maksud Peggy Setiawan yakni mengetahui namanya dan pernah bertemu. Apalagi sebelumnya Peggy juga sempat mengaku tidak kenal selain Sudirman. Tony mengatakan perkataan Peggy Setiawan tidak konsisten hanya antisipasi. Itu juga yang menjadi pertimbangan para penasihat hukum untuk mendampingi Peggy Setiawan meski telah bebas dari penjara.
Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Akhirnya Ibtu Rudiana menjawab pertanyaan publik soal kaitannya dengan Aep dan Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Ayah korban Eki itu mengungkap pengakuan tentang Aep dan Dede tersebut. Pengakuan tersebut diungkap Ibtu Rudiana setelah namanya tersudutkan dituding sebagai sutradara dalam kasus kematian Rizky Rudiana alias Eki dan Vina. Belakangan sosok Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung korban Eki yang kini menjadi sorotan publik. Ia disebut-sebut sebagai kunci di balik kasus Vina Cirebon agar kasus terang benderang. Sebab, kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu itu kini semakin semerawut dan masih berbuntut panjang. Terlebih setelah Dede membuat pengakuan jika dirinya diarahan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk membuat kesaksian palsu di tahun 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana pun melakukan manuver setelah dituduh mengarahkan keterangan Dede saat BAP di kepolisian. Ibtu Rudiana menegaskan jika dirinya tak mengenal sosok Aep dan Dede. Menurutnya, ia hanya bertemu dengan Aep dan Dede pada 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Di sisi lain pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini menegaskan jika selama ini dirinya tidak menghilang. Namun, ia mengaku harus mematuhi kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Menurutnya, selama ini ia pun masih aktif sebagai seorang Kapolsek Kapetakan. Ditanya kembali soal kegiatannya selama ini yang masih aktif bekerja, Ibtu Rudiana kembali menegaskan kalau isu soal dirinya yang sengaja menghilang itu tidak benar. Aep saksi kasus Vina diam-diam melaporkan Dede atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax ke Polda Metro Jaya. Tak hanya Dede, seorang politikus juga dilaporkan Aep atas kasus yang sama. Dikutip dari Tribus.com, laporan polisi ini dibenarkan oleh Ketua Umum Pusat Bantuan Hukum Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau PBH Perhaki, Pitra Romadoni. Pitra juga menuturkan bahwa kini laporan Aep untuk Dede dan seorang politisi sudah naik menjadi pelapor atau korban hoax. Pitra berujar deretan tuduhan yang disampaikan oleh Dede dan politikus tersebut dinilai sudah merugikan Aep berupa material maupun imaterial. Ia juga mengatakan bahwa kini Aep dan keluarga terus menerima intimidasi atas tuduhan oleh Dede dan sang politisi. Pitra pun meminta agar polisi segera mengamankan Dede serta politikus tersebut. Pitra sendiri enggan mengatakan sosok politisi yang dilaporkan dalam kasus Vina ini. Jika merunut dari perjalanan kasus Vina, ada sosok politisi yakni Deddy Mulyadi yang merupakan anggota DPR RI yang diketahui merupakan sosok yang kerap menyelidiki kasus Vina. Bahkan Deddy Mulyadi juga pernah berbincang dan
berdiskusi dengan AEP saat saksi kasus Vina ini masih mau tampil di hadapan publik. Belakangan Deddy Mulyadi kerap menyinggung dan mempertanyakan kesaksian AEP. Meski begitu, Pitra tak menuturkan apakah sosok yang dilaporkan adalah Deddy Mulyadi atau bukan.